Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, memang serangan kepada MUI ini kalau kita lihat berangsur-angsur, bertahap-tahap. Kalau dulu Majelis Ulama Indonesia punya kewenangan mengeluarkan sertifikat halal, sejak 2019 kewenangan itu sudah dicabut, tidak lagi. Makin dilemahkan posisinya, hanya sekedar memberikan fatwa dan himbauan saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, belakangan hari-hari ini banyak kita melihat di media sosial ajakan untuk membubarkan Majelis Ulama Indonesia. Buat tagarnya berjudul bubarkan MUI. Ajakan ini muncul berawal kemarin dari kasus Densus 88 menduga bahwa salah satu anggota MUI pusat itu terlibat teroris. Kemudian sang ustadz ini pun diamankan. Nah, hari ini muncullah ajakan-ajakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari orang-orang yang punya pemikiran ingin menghancurkan agama Islam, saya katakan, agar ramai-ramai kemudian umat bersuara bubarkan MUI karena MUI dianggap sudah menjadi sarang orang yang mendukung teroris di situ. Ma'asyiral muslimin, ini adalah pikiran yang menyesatkan. Ini adalah pikiran rusak. Pertama, masalahnya belum jelas benar atau salah, masih terduga. Kemudian kedua, kalaupun seandainya benar, ini adalah pribadi oknum, bukan lembaganya. Kalau kita contohkan begini, pemerintahan Indonesia, Republik Indonesia, kalau ada salah seorang menterinya yang terduga ikut dalam jaringan teroris, apakah kita juga akan mengatakan bubarkan Indonesia karena salah satu anggota pejabatnya terlibat dalam jaringan teroris? Kan tidak. Atau kita katakan misalkan di lembaga kepolisian Republik Indonesia, Polri, ada oknumnya, ada anggotanya yang terduga terlibat dalam teroris. Kemudian juga apakah kita akan katakan bubarkan Polri karena Polri sudah mendukung perbuatan teroris, buktinya ada anggotanya yang terlibat? Kan tidak. Nah, makanya kalau pikiran-pikiran seperti ini dikembangkan, maka kemudian tidak ada satupun lembaga di Indonesia ini kecuali kemudian akan kita bubarkan, karena pasti dalam setiap lembaga ada saja oknum-oknum yang melakukan kesalahan ketika dia beraktivitas dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ajakan bubarkan Majelis Ulama Indonesia ini adalah ajakan yang menyesatkan dan dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, mereka-mereka yang menginginkan kerusakan pada umat Islam, mereka-mereka yang menginginkan kerusakan pada Indonesia yang hari ini kita hidup dalam keadaan damai dan sejahtera. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, memang serangan kepada MUI ini kalau kita lihat berangsur-angsur, bertahap-tahap. Kalau dulu Majelis Ulama Indonesia punya kewenangan mengeluarkan sertifikat halal, sejak 2019 kewenangan itu sudah dicabut, tidak lagi. Makin dilemahkan posisinya, hanya sekedar memberikan fatwa dan himbauan saja, padahal dulu punya kewenangan yang cukup kuat. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam, kita umat Islam ini harus sadar, tujuan gerakan ini sebenarnya adalah memunculkan di tengah-tengah umat Islam ketidakpercayaan kepada ulamanya. Ini berbahaya. Kalau umat Islam sudah tidak percaya kepada ulamanya, maka kemudian umat Islam akan hidup jauh dari ulama, jauh dari panduan ulama, jauh dari bimbingan ulama. Kalau kita hidup jauh dari bimbingan ulama, bisa dipastikan hidup kita itu dalam keadaan tersesat.
Ini berbahaya ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tidak percaya kepada ulama, maka kelanjutannya adalah tidak percaya kepada agama ini. Karena ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Langkahnya begitu, enggak percaya ulama, enggak percaya kepada nabi, akhirnya juga tidak percaya kepada Tuhan. Jadilah kita negara yang ateis, umat yang tidak memiliki Tuhan. Jangan sampai ini terjadi. Karena yang ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita kembali kepada ajaran agama kita. Mulai dari firman Allah yang kita bacakan tadi, wa'atasimu bihablillahi jami'a. Bersatu padu kita, ya, saling membantu, saling mengingatkan, dan kita ini adalah umat yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu, apapun ormasnya, apapun partainya, apapun sukunya, pada hakikatnya ketika dia sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ada satu ikatan yang mengikatnya dengan kuat. Itulah ikatan akidah, itulah namanya ikatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikatan akidah, ikatan kuat inilah yang kemudian menjadikan kita bersatu dan mengalahkan segala kepentingan-kepentingan pribadi kita. Demi kemaslahatan yang lebih besar, demi kemaslahatan agama, maka kita harus bersatu. Di antaranya hari ini adalah ketika ada ajakan bubarkan majelis ulama, kita harus hati-hati. Jangan kita ikut-ikutan terprovokasi, karena ujungnya adalah ingin memecah belah kekuatan umat ini. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, sesungguhnya aku sudah mengumandangkan berperang dengan orang itu. Allah saja jelas terang benderang menegaskan, menyebutkan bahwa siapa yang memusuhi wali Allah, siapa yang memusuhi ulama-ulama, dikumandangkan oleh Allah berperang. Karenanya ma'asyiral muslimin, menteladani Rasulullah, mengamalkan ajaran Islam, maka upaya-upaya yang menjauhkan umat dari ulamanya, menjauhkan umat dari para pembimbingnya, dari wali-walinya, tentu kita harus terdepan untuk membela ulama kita, membela majelis ulama kita, karena ini ujung-ujungnya akan menghantarkan akhirnya kita kepada kehancuran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang terasa bahwa hari ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang merusak kita, yang mengajak kita semakin jauh dari agama kita, dari nabi kita, dan dari Tuhan kita. Mulai dari tadi ada tagar bubarkan Majelis Ulama Indonesia yang terbaru, yang hari ini sampai detik ini masih kontroversi, masih ribut tentang Permendikbudristek nomor 30 2021, yang kalau ditelaah di dalamnya itu secara tak langsung itu melegalkan perbuatan seks bebas, karena mereka mendeskripsikan bahwa yang dianggap kekerasan seksual itu adalah perbuatan ketika ada salah satu pihak tidak setuju, dan itu dilarang di Indonesia, peraturannya begitu. Tapi isyarat bahwa kalau dilakukan atas setuju sama setuju, suka sama suka, itu tidak dilarang di Indonesia. Nah, ini sebenarnya ajakan yang berbahaya. Kenapa? Kalau dibiarkan seperti ini, peraturan ini, maka kemudian terjadilah seks bebas. Terjadilah orang ketika melakukan seks bebas, perzinahan tidak masuk dalam pasal yang akan dihukum dan dilarang di negara kita, Republik Indonesia ini. Ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Pertama, zina itu jelas dilarang dalam agama kita, haram hukumnya. Allah telah mengharamkan zina karena itu adalah saat sabila, jalan yang paling jelek, jalan yang paling rusak.
diharamkan. Dampak dari zina, penyakit kelamin akan terjadi. Apakah itu AIDS dan yang lain-lain. Dampak dari zina, anak-anak nasabnya tak jelas. Kasihan seorang anak ya, tidak tahu sebenarnya siapa dia bapaknya. Nasabnya hancur karena ibunya bebas melakukan perbuatan zina, karena bapaknya bebas melakukan perbuatan zina. Ini berbahaya. Sehingga dalam kehidupannya kemudian ketika nasabnya tidak jelas, dalam Islam status-statusnya banyak hal yang mulai dari perwaliannya, mulai dari warisnya, itu semuanya statusnya tidak jelas dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat situasi kondisi hari ini tidak ada jalan kecuali semua kita harus bersatu bahu membahu kembali kepada ajaran agama kita, karena sesungguhnya yang mendapatkan, yang menjaminkan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat adalah ketika kita kembali kepada ajaran agama kita, ketika kita menjalankan dengan sungguh-sungguh ajaran agama kita. Itulah ungkapan Umar bin Khattab mengatakan, lawi bataghaina ghairal Islam azallanallah. Kalau kita cari ajaran, panduan dalam hidup kita ini selain ajaran agama Islam, maka kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya menjadi hambanya yang bersatu, menjadi hambanya yang bersaudara, menjadi hambanya yang menjalankan perintah Allah, sehingga kita hidup dunia dan akhirat dalam keadaan bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum sa'ira tilawatahu innahu huwas sami'ul alim, wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.